Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, buat kalian yang udah terdampar berkali-kali, terima kasih ya. Oke, cek sound bagus ya. Nah, ada sebuah pepatah yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga. Mungkin ini adalah ungkapan yang sepertinya sangat pas gitu ya untuk Nikita Mirzani begitu. Karena banyaknya juga laporan-laporan lain yang menyusul pada saat ini. Oke, kita tahu bahwa hukumannya atau dia ditahan itu diperpanjang ya. Nanti sampai tanggal 2 Mei 2024 kalau nggak salah. Without any further ado, Madam Suki akan melihat bagaimana sih perasaan dia ketika dia tahu bahwa masa ditahannya itu diperpanjang. Kita mau lihat ya. Tapi without any further ado, Madam Suki akan meminta izin dari semesta untuk melihat hal ini ya. Listening. Oke, kita lihat bagaimanakah perasaan Nikita Mirzani ketika tahu bahwa hukumannya atau tahanannya itu diperpanjang. Gelap. Ya. Ini mewakili dari pikirannya. Ini mewakili dari perasaannya. Karena kartu tarot adalah sebuah seni membaca situasi dan kondisi atau sebuah seni membaca pikiran alam bawah sadar kalian atau target ya. Oke, gelap, kegelapan. Moment to moment. Sepertinya di sini dia perasaannya itu atau moodnya moodnya itu kadang baik kadang enggak, kadang baik kadang enggak ya. Oke. Satu hal lagi di sini sebenarnya dia sudah merasa kalau dia ini akan nanti ada P21 ya, dan akan disidangkan dan dia merasa akan titik-titik kita lihat di kartu yang keempat. Letting go. Oke, dia berusaha untuk mengabaikan itu ya. Dan tapi di sini juga ada breakthrough. Dia nggak bisa terima dirinya ada di dalam sini. Oke. Dan di sini ada the actor. Nah, jadi di kartu yang keenam baru ketahuan ada hubungannya dengan kartu ketiga yang integration. Ya, jadi sebenarnya Nikita Mirzani itu seperti kayak merasa, dia sudah merasa. Kayak kita misalkan gini loh, kayak misalkan tenggorokan kita sakit ya, aduh kenapa nih, aduh aku mau flu nih, nah kayak gitu ya. Jadi dia juga merasa akan berada di dalam, ya. Makanya prediksi Madam Suki itu ada yang meleset, ada juga yang tidak meleset, ada yang gitu, ada juga yang tidak tepat ya. Jadi kartu tarot itu, Madam Suki kasih tahu kalian ya, kartu tarot itu bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau waktu itu Madam Suki mengatakan, oh ya, kayaknya 7 hari dia bisa dilepaskan deh. Karena pada saat itu ada temennya, ya 2 orang cowok yang pengen dia bebas. Barangkali 2 orang itu sudah mengatakan, bisa nggak Pak ditangguhkan atau tahanan rumah. Kan itu namanya diupayakan. Kalau ternyata tidak keluar, ya berarti polisi sedang mendalami apakah itu benar adanya kasus yang disangkakan, begitu ya. Jadi ingat, kartu tarot itu tidak bisa mutlak ya, tidak bisa kayak oh kemarin ngomongnya gini, sekarang ngomongnya gini, oh itu plan-plan. Nah nggak bisa kayak gitu. Jadi tergantung ada apa di sekitar itu. Namanya juga kartu energi. Jadi dia menarik ya, menarik apa yang ada di sekitarnya. Tapi sekarang ini Manasuki sedang memprediksi
apa yang dia rasakan ketika hukuman itu atau masa tahanannya itu diperpanjang. Oke? Nah, ada pertanyaan dari kalian nih. Madam Suki itu pacarnya bagaimana? Begitu ya? Kok nggak pernah kelihatan? Dan Madam Suki kan udah pernah ngasih tahu kalian kalau sebelum masuk ya, NM ini kan orangnya kan cerdas ya, pinter dia, cerdik gitu loh. Jadi dia seperti kayak membersihkan gitu loh, membersihkan orang-orang yang dia sayangi dulu. Satu, anaknya diambil, anaknya harus ada di lingkungan dia, ya. Nah, itu Madam Suki disonet kan, tapi kalian nggak ngomongin. Tapi kalau yang Madam Suki meleset, kalian ini ngomongin gitu dan banyak yang ngomongin. Tapi kalau aku nggak meleset, kalian nggak ngingetin atau nggak ngomongin. Ya biasalah itu ya. Oke, jadi Manasuki udah ngomong kan jauh sebelum itu kalau sebenarnya dia merasa akan ada sebuah proses yang mungkin membuat dia akan sulit untuk mengelak. Ya, makanya dia membersihkan dulu. Dibersihkanlah anaknya, masuk dalam lingkungan keluarganya dulu. Lalu pacarnya itu, ya kan, dikeluarkan dari dia seolah-olah mereka ini putus. Dan Madam Sugi sudah melihat bahwa hubungan mereka belum putus. Nggak pakai kartu, nggak usah. Jadi mereka belum putus. Ada yang bertanya kan, bagaimana pacarnya itu kok tidak menjenguk atau bagaimana gitu ya. Ada salah satu komen kalian, mudah-mudahan mewakili kekepoan kalian ya. Jadi si pacarnya ini, si M ini ya, dia memang sepertinya ya belum belum membesuk gitu, belum datang mengunjungi. Tapi dia ada kirim pesan salam ya, tolong sampaikan ini pesananku ya, ini makanan kesukaannya, ini ininya gitu ya. Jadi sebenarnya dia sangat mengerti kondisi ini. Apa kata netizen, apa kata halayak, apa kata apa ya, wartawan lah apalah ya, ketika nanti melihat ada si M datang mengunjungi NM, heboh lagi kan. Nah itu si NM nggak mau dan si M juga mengerti gitu ya. Jadi ya udahlah, kalau hubungan dewasa itu ya kita berusaha untuk meminimalis ya, meminimalis kegaduhan, iya kan? Nah, jadi nggak usah pakai kartu dan Madam Sugi sudah lihat kan ya. Nah, jadi mereka masih saling menyayangi satu yang lain, saling menyayangi satu dengan yang lain. Oke. Terus si M memang belum datang mengunjungi NM, tetapi dia ada titip pesan, titip salam, ya, titip makanan kayak gitu. Sama mungkin sahabatnya si NM yang membesuk. Begitu. Oke. Jadi sekarang kita lihat aja bagaimana perasaannya si M ini ketika si NM ada di dalam ya. Nih, dia sangat menginginkan ya, dia sangat berdoa, dia sangat berharap si NM bisa keluar, bisa bebas. Dilambangkan ada beberapa burung, ada 2 burung yang satunya ini masih ada di sangkar, tapi kepengen lepas. Nah, itulah harapan si M, pacarnya, untuk si NM ini bisa lepas, bisa bebas lagi, bertemu dengan dia di luar. Ya, oke. Slowing down, iya dia kadang ngerasa kangen banget ya sama NM gitu, pengen datang, pengen nemuin, tapi dia juga tidak ingin nanti ini heboh lagi, ya kan? Jadi terpaksa dia kayak menyimpan ya. Dan di sini adalah The Master. The Master ini pemain ya. Maksudnya pemain tuh gimana? Maksudnya gini loh. NM itu kan seorang wanita yang sudah dewasa.
Si M itu adalah laki-laki yang juga sudah dewasa, ya kan? Mereka lah yang memiliki perasaan itu, bukan kalian. Kalau misalkan mereka pacaran, mereka suka sama suka, yang memiliki rasa itu siapa? Bukan kalian kan? Mereka. Jadi mereka ini kayak tahu harus bagaimana memainkan perasaan mereka. Seperti itu. Oke, jadi begitu aja yang bisa Madam Suki intip mengenai NM hari ini tentang perasaannya. Madam Suki punya ini minyak apa ini? Minyak muda. Terbuatnya dari minyak muda, ya, minyak kelapa muda dari Thailand, ya. Kalau kalian mau pesen silakan, ya, tapi mungkin memang agak lama karena ini dibuat sendiri tanpa kimia, ya, tanpa kimia lah pokoknya. Fungsinya apa, Madam? Fungsinya apa, Madam? Fungsinya adalah mengurangi, mengundari renda-renda di wajah kita. Tapi kalau orang tua, kita ini kan masuk ke getting old ya. Kita akan masuk ke usia tua ya. Namanya orang punya kerut-kerut itu ya wajar lah, tapi kan paling enggak diperlambat lah gitu ya. Dan untuk flek-flek itu juga bisa ya. Terus ya mengurangi kerut-kerut lah ya. Jadi Madam Suki ya nggak pernah sih pakai skincare yang mehong-mehong itu karena memang wajahnya nggak bermasalah dan dari muda juga nggak pernah beli skincare yang mahal-mahal ya. Jadi selalu pakainya yang natural aja. Karena ini tidak ada bahan kimia, diolah sendiri ya, tapi tidak untuk diminum. Oke, terbuat dari kelapa muda terbaik di Thailand. Oke, begitu. Dan satu lagi, Madam Suki punya buku. Buku ini bagus banget. Buku ini berisi tentang apa ya, intinya mengajarkan anak-anak untuk berani bermimpi ya. Karena terkadang pencuri mimpi anak-anak itu adalah justru orang yang paling dekat dengan diri kita, bisa jadi orang tua kita. Karena dikisahkan di cerita ini 3 anak yang kehilangan masa depannya dikarenakan orang tuanya yang terlalu ngontrol dan lain-lain. Dan kemudian mereka ini dari kehidupan yang tidak punya sampai akhirnya menjadi bintang, ya kan? Tapi kemudian 3 bintang itu kandas dan ya pokoknya kasihan banget. Belikan buku ini buat anak kalian atau ponakan kalian karena harga yang kalian keluarkan tidak sebanding nanti manfaat dari yang kalian dapatkan dari buku ini. Buku ini adalah buku keempat aku, dan buku ini aku buat selama 2 tahun, dan buku ini ada 294 halaman, ya. Kalian bisa pesannya di DM aja di Instagram Madam Suki atau di nomor 08 222 902 3699. Ada 2 buku, cover dan soft cover and hard cover. Oke? Dan silakan memesan. Terus kalau kalian mau pesen minyak muda, buku, dan kalian yang punya masalah dalam kehidupan ini, silakan aja kalian konsultasi sama Madam Suki, privat, rahasia. Oke, kalian bisa tanya apa saja. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand. Salam cahaya. I love you all. Bye-bye.